Mau lewat mana? Mau ke mana? YouTubers, we are approximately 2 hours into a major demonstration here in Jakarta. It is November 4th, and these protesters are accusing Ahok of blasphemy. And if you're not familiar with the situation, Ahok was talking to some constituents on the Thousand Islands when he appealed for them not to be fooled by people misinterpreting the verses in the Quran. So his speech was videotaped and then edited to make it sound like he was saying that it was the actual verses in the Quran themselves that were fooling the people, which, in addition to sparking anger, was very quickly politicized. It's pretty impressive in terms of numbers. What's more impressive is the organization on both sides. If we look at the organizers of the protesters, there are food stalls, there are drink stalls, there are medical tents set up. And there are even hand phone charging stations. They even have people collecting garbage to make sure that there's no one littering. Akan kebenaran supaya diulang. Sampah. Oh, apa ini? Oh iya, makasih. Makasih. And there were even parts of the demonstration route which were reserved only for women. Perempuan. Suara agak kencang dikit, Pak. Ini jalur khusus untuk perempuan. Kenapa, Pak? Karena supaya tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Disengajakan khusus untuk perempuan. And they also have organizers who are making sure that people don't trample on the grass and on the flowers. On the police side, they have shut off the palace with with cable wires and with concrete, and they have also jammed phones. So the people in about a 1 kilometer area of the palace can't use their phones. They're blocked off. What's very interesting is that right beside us is the American embassy, which is totally being ignored today because the object of these people's affection today is Ahok. Kelasnya tidak bisa ditangkap, lucu gitu kan Kak. Katanya Fox Populi Fox nih. Injak tangan, kasihan, ntar Ahok keluarin duit lagi. Ayo semuanya, gitu ya. And so to find out what was motivating the demonstrators, I had a chance to interview some people. Terus kenapa ikut demo ini? Yang pasti tergerak ya. Sebagai umat muslim yang pasti tergerak. Yang hari ini adalah bagian dari mungkin akumulasi kecewaan bahwasanya proses yang sebenarnya kita tunggu-tunggu adalah keadilan, karena si Ahok jelas-jelas melanggar undang-undang yang keterkaitan penghinaan. Oke, menarik karena Bapak bilang proses kan? Terus kenapa nggak jalanin proses aja daripada demo-demo? Yang pastinya kita mau untuk keadilan yang sama, karena beberapa ada penistaan agama itu sebenarnya kan bisa ditahan atau dilakukan proses cepatnya. Karena kenapa itu adalah buntut dari. Oke, tapi polisi udah bilang ini diproses sekarang kan? Belum ada indikasi nggak ada yang adil atau nggak adil. Betul. Tapinya ada barometernya adalah ada beberapa kasus penistaan yang sebenarnya langsung ditindak. Inilah akhirnya masyarakat bergerak, karena biar bagaimana umat muslim merasa adalah kitab suci yang sangat dibanggakan, yang hari ini adalah kitab yang sangat diagungkan oleh orang muslim sendiri. Kalau misalnya kemarin si Pak Ahok tidak menghina orang muslim, apakah Kitab, Bapak bukan dia menghinanya bukan ke personalnya, tapi dia kasarnya lebih dalam lagi, karena kitab itu kan tidak ada yang berhak menghina kitab suci agama manapun. Pertanyaan saya ini ya Pak, misalnya kalau itu nggak terjadi, Bapak mendukung dia atau enggak? Bicara Ahok hari ini sih enggak. Kalau itu nggak terjadi, kalau peristiwa itu nggak jadi, Bapak mendukung dia atau? Jelas enggak. Oh tetap enggak? Kenapa? Agama saya bukan melarang. Agama saya menyuruhkan bahwasanya memang kalau bisa memilih pemimpin dari umat muslim. Nah itu membuat orang dari luar negeri tertarik. Karena mereka nanya, orang ini jujur, orang ini baik, orang ini sangat lurus, orang ini benar-benar memperbaiki Jakarta. Kok
orang nggak bisa mendukung dia hanya karena dia bukan Muslim? Ya itu bagian dari ajaran yang mesti saya terima sebagai Muslim. Oke, berarti Bapak siap untuk terima orang Muslim tetapi korup daripada orang Kristen tetapi jujur? Saya lebih terima orang Muslim tidak korup dan lebih Tetapi jujur. kalau pilihannya orang Muslim yang korup atau orang Kristen yang tidak korup, pilih yang mana? Saya tetap milih orang Muslim yang tidak korup. Dan Tapi maksudnya kalau hanya ada pilihan A atau B? saya lebih yakin bahwasanya orang Muslim ada yang lebih baik dibanding. Tapi selama ini susah banget untuk dapat orang yang jujur. Sekarang akhirnya kita punya. Barometernya apa dulu? Barometernya apa dulu? Barometernya adalah sekarang kita punya Ahok. Ya, dia sangat jelas jujur. Yakin. Oh, berarti saya tetap pilih dengan keyakinan saya, dengan ajaran agama saya bahwasanya saya harus memilih seorang pemimpin Muslim yang baik, jujur dan tidak korup seperti itu. Everything is pretty well peaceful, but there's also this little bit of tension in the air where people are kind of like looking for something to go on, and we saw that when somebody was apprehended for being what we call a provocateur. Dulu tadi Bapak ini saya tarik karena memancing massa di sana. Jadi saya amanin di sini. Kalau emang Bapak nggak provokatif, coba tunjukin identitas pertama. Udah. Terus dari mana? Bapak dari mana? Sudah. Sahabat, kita aksi damai. Kita tidak bisa menghakimi ada Pak Polisi, biar Pak Polisi. Betul. Ya betul. Allahu Akbar. And once he was apprehended, a big mob formed around him, and punches were starting to be thrown, and people had to try to calm down the crowds. But overall, I mean, we're a democratic country. This is a very positive sign of our democracy. And see you next time.